Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mikaela Mimi dalam program acara Komunitas Maria Teresa. Sebelum saya menyampaikan tema malam ini dengan judul Jesus is Everything, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkenanlah mengutus Roh Kudus-Mu untuk menghidupkan pewartaan ini, agar mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan memperoleh pencerahan hati dan pikiran, penuh sukacita dan damai-Mu, demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan banyak orang. Amin. Sobat Maestro yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema malam ini diambil dari firman Tuhan dalam kitab Filipi, bab 3 ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu, dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sobat Maestro, perjalanan hidup Rasul Paulus sungguh luar biasa. Hidupnya berubah drastis dan radikal dari awalnya sebagai penganiaya jemaat atau orang Kristen menjadi pelayan dan saksi Kristus yang penuh semangat, berani dan gigih, setelah pertemuannya dengan Kristus secara pribadi. Bagi Paulus, masa lalunya yang mungkin sangat hebat, membanggakan, disegani dan dihormati banyak orang, kini hanyalah seperti sampah belaka dan merupakan kerugian baginya setelah ia mengenal Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dianggap sampah oleh Paulus? Pertama adalah kebanggaan dirinya. Paulus bermegah diri bahkan lebih dari hal-hal yang sifatnya lahiriah. Dia bangga dengan keyahudiannya, pendidikannya yang tinggi, kemampuan, kehebatan, dan segala pencapaiannya dihormati dan disegani banyak orang. Dalam Filipi pasal 3 ayat 5 dan 6, Paulus membanggakan dirinya dengan mengatakan bahwa aku disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kebanggaan diri membuat kita haus akan kehormatan, rasa gengsi, dan berpikir bahwa segala keberhasilan, pencapaian, dan kesuksesan kita adalah oleh karena kepintaran dan kehebatan kita semata. Sehingga kita merasa tidak memerlukan Tuhan. Padahal bagi kita orang percaya, Tuhan adalah satu-satunya sumber kekuatan dan sandaran yang kokoh bagi kita. Sehingga orang-orang yang membanggakan diri akan mudah hancur ketika masalah atau cobaan datang, karena dia bersandar kepada kekuatannya sendiri. Apa yang dimaksud sampah nomor 2 oleh Paulus? Yaitu kebenaran dirinya. Paulus adalah seorang yang taat pada agama Yahudi. Dia merasa apa yang dia lakukan adalah benar. Dalam Filipi pasal 3 ayat 6b, Paulus mengatakan, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Sebagai pemimpin orang Yahudi, Paulus telah membuat dirinya paling ditakuti oleh orang Kristen di Yerusalem. Tindakannya melawan orang Kristen dan menentang nama Yesus dari Nazaret, karena kebenaran sendiri yang dianutnya, digambarkan dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 10 dan 11. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka, dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka
bahkan sampai ke kota-kota asing. Kita melihat bagaimana kejamnya tindakan Paulus. Kita dapat membayangkan bagaimana kejamnya Paulus saat itu, oleh karena kebenaran diri sendiri yang dianutnya, yang bukan berasal dari Allah. Kebenaran diri membuat kita merasa diri sendirilah yang paling benar atas apa yang kita yakini. Dan sikap kita akan cenderung untuk menghakimi orang lain, khususnya yang tidak sepaham dengan kita. Ketika kita dengan berbagai cara bersikap menghakimi orang lain, sebetulnya kita sedang menyiksa dan menganiaya mereka. Padahal kalau kita mau menyadari, kita sama tidak sempurnanya di hadapan Tuhan. Sampah ketiga bagi Paulus adalah kepentingan diri sendiri. Sebelum bertobat, Paulus melakukan misinya untuk memuaskan hawa nafsu, ambisi dan kepentingan dirinya sendiri. Karena dia hanyut dalam kebanggaan, kehebatan, dan kebenaran dirinya sendiri. Namun setelah bertobat, dia melakukan apa yang menjadi kepentingan Yesus untuk mewartakan kabar baik ke seluruh pelosok dunia, bukan mencari kemegahan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri membuat kita pamrih terhadap segala sesuatu. Kita melakukan suatu hal yang baik, khususnya bagi orang lain, karena ada tujuan atau kepentingan pribadi di dalamnya. Yang dipikirkan, apa yang bisa saya peroleh kalau saya melakukan hal itu? Apakah saya akan terlihat hebat? Mendapat pengakuan dari sekeliling saya? Status sosial saya naik? Dipuji, dikagumi, dan dihormati banyak orang? Apakah ada imbalan materi? Ataupun mungkin peluang bisnis? Bahkan ada yang dengan sengaja memakai embel-embel nama Yesus, padahal hanya memanfaatkannya sebagai kendaraan untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Semuanya ini adalah motivasi yang tidak benar, karena tujuannya bukan untuk memuliakan Tuhan. Sobat Maestro, apa yang menurut Paulus lebih bernilai dan mulia di mata Tuhan daripada apa yang dianggap sebagai sampah olehnya? Pertama adalah pengenalan akan Kristus Yesus, seperti disampaikan dalam Filipi pasal 3 ayat 8. Dengan mengenal siapa Tuhan kita, semuanya yang selama ini gelap gulita menjadi terang benderang, karena iman kepada Kristus membimbing kita kepada kebenaran yang sesungguhnya, yaitu kebenaran yang berasal dari Allah, bukan kebenaran sendiri. Yang kedua, yang bernilai dan mulia di mata Tuhan adalah kuasa kebangkitannya, seperti disampaikan dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Yesus sudah bangkit mengalahkan maut dan dosa. Kuasanya sudah terbukti. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14 dikatakan, "Jikalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita." Dengan mengerti kuasa kebangkitan, kita memiliki keyakinan yang teguh bahwa setelah kita meninggal, kita pun akan mengalami kebangkitan. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 dikatakan, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yang ketiga yang bernilai dan mulia di mata Tuhan adalah persekutuan dalam penderitaannya, seperti disampaikan dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Segala macam penderitaan yang kita alami selama hidup di dunia akan mampu kita lewati ketika kita menyatukan penderitaan kita dengan penderitaan Yesus. Karena di situ ada kekuatan dan harapan akan kuasa kebangkitannya. Kalau tidak ada kebangkitan, tidak ada makna di dalam penderitaan. Penderitaan itu kelak akan digantikan oleh sukacita menyaksikan kemuliaan Tuhan di dalam kekekalan. Nah, Sobat Maestro, itulah perubahan drastis dan radikal dari sistem nilai yang Paulus alami dalam perjalanan hidupnya lewat masa lalunya yang kelam, yang menurutnya adalah sampah yang tidak ada artinya lagi baginya. Mengapa Paulus sampai pada kesimpulan seperti itu? Karena ia telah mengalami dan merasakan kasih Kristus yang membawanya kepada pertobatan, dan mengetahui bahwa hal terbaik di dalam hidupnya adalah hidup dalam persekutuan dengan Kristus di surga. Dan bagi dia, Yesus adalah segala-galanya. Dalam Filipi pasal 3 ayat 13b sampai dengan 14, Paulus mengatakan, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku
dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sobat Maestro, mari kita renungkan beberapa hal berikut ini. Kapan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami kasih-Nya? Apakah hal itu telah membawa kita kepada sebuah pertobatan dan hidup kita berubah secara radikal? Apa yang masih menjadi sampah dalam hidup kita? Kebanggaan diri? Kebenaran diri? Ego atau kepentingan diri sendiri? Atau mungkin hal-hal lainnya? Maukah kita melepaskan sampah-sampah itu? Sudahkah kita mengenal Dia lebih dalam dan percaya pada kuasa kebangkitannya? Lalu pernahkah kita berpikir bahwa Yesus dengan segala pengorbanannya adalah segala-galanya bagi kita? Dan memahami bahwa hal terbaik dalam hidup kita adalah hidup dalam persekutuan dengan Kristus di surga. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kehadiran Roh Kudus-Mu yang mencerahkan hati dan pikiran kami semua, para pendengar komunitas Maria Teresa, dan saya sendiri. Bimbinglah kami agar kami mampu membuang sampah-sampah dalam hidup kami, dan supaya kami memiliki kerinduan untuk mengenal Engkau lebih dalam, mengarahkan hati, pikiran, dan tindakan kami kepada tujuan ilahi, yaitu untuk hidup dalam persekutuan denganmu, dalam kebahagiaan kekal, melalui kuasa kebangkitan Kristus yang kami imani, dan persekutuan dalam penderitaan yang telah Engkau tanggungkan bagi kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau, dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, terima kasih atas perhatian Anda. Apabila ada kritik, saran, dan masukan, atau Anda berkenan berpartisipasi dalam pelayanan komunitas Maria Teresa, silakan menghubungi nomor 0812 2459 0914. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.